Assalamualaikum, jumpa lagi di AKTV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari cerita kekuatan sang raja. Sebelum itu, terima kasih banyak atas traktiran kopi yang kalian berikan kepada Mimin. Semoga kalian diberikan kemudahan dan kesuksesan dimanapun kalian berada. Dan bagi yang ingin mentraktir kopi atau memberikan saweran, linknya sudah Mimin sematkan di deskripsi video. Oke lah, nggak usah banyak basa-basi, mending kita langsung gas aja ke ceritanya. Cerita berlanjut ke tempat di mana Kim Tae-hyun saat ini sedang menghadapi Basilisk, sang penguasa double dungeon Yunani yang belum dieksplorasi setelah anggota raidnya mengalahkan Medusa, yang merupakan penguasa dungeon Snake Pit, dan kemudian anggotanya dijadikan patung batu hanya dengan menatap mata Basilisk. Dengan adanya kemampuan yang membentuk sayap di punggungnya, Kim Tae-hyun terlihat mampu mendaratkan beberapa serangan, sembari menghindari serangan balasan dari Basilisk. Meskipun serangan dari Kim Tae-hyun belum cukup kuat untuk melukai Basilisk karena kulitnya yang cukup dangkal, tetapi pergerakan cepat bagaikan serangga kecil cukup mampu untuk membuat Basilisk kesal. Hingga dia tidak henti-hentinya melancarkan serangan dengan berbagai cara yang dia miliki, namun usahanya sama sekali tidak membuahkan hasil. Dan yang ada, Basilisk malah terkena tebasan tajam dari senjata Kim Tae-hyun. Hingga dia sontak mengerang kesakitan akibat tebasan tajam yang seakan mengiris setiap inci dari tubuhnya. Tentunya teriakan dari Basilisk membuat Tae-hyun tersenyum senang, dan bahkan dia berkata, "Kau marah karena tidak bisa menangkap satu serangga terbang ini, dan beraninya cicak rendahan merangkak di tanah memanggil seseorang inferior." Mendengar perkataan tersebut, Basilisk pun membalas, "Ternyata kau bisa menggunakan kekuatan Duk Igmun dan berbicara seolah-olah kau hebat. Jangan terlalu sombong, kau bukanlah satu-satunya yang diberkahi oleh Duk," ucap Basilisk dengan sangat lantang, sembari menggunakan kekuatan yang luar biasa. Sekilas Kim Tae-hyun hanya tertegun ketika dia melihat seisi tempat itu seketika berubah menjadi lautan yang disertai dengan ombak besar. Basilisk berkata kembali bahwa kekuatan yang ada di hadapan Kim Tae-hyun adalah kekuatan sejati dari Lord Jormungand, yang merupakan Duk terkuat di antara semua Duk. Sejumlah pusaran air yang besar tiba-tiba mengelilingi Kim Tae-hyun, bersamaan dengan ocehan Basilisk yang kembali mengatakan bahwa kekuatannya tidak memiliki batas dan mampu melahap semuanya. "Kau kira bisa mengalahkanku dengan kekuatan Duk Igmun yang sangat kecil?" teriak Basilisk yang tiba-tiba muncul dari dalam air, sembari membuka rahangnya dengan sangat lebar. Sesaat sebelum Basilisk menelannya, Kim Tae-hyun dengan santainya memasang senyuman, seolah serangan itu bukanlah suatu ancaman bagi dirinya. Ini bukanlah kekuatan Duk, tetapi kekuatan seorang king, ucap Kim Tae-hyun, sembari menghantamkan kekuatan predasi yang memiliki skala lebih besar, yang sanggup menelan seluruh tubuh Basilisk tanpa tersisa sedikit pun. Dan beberapa saat kemudian, mereka yang sebelumnya membatu, akhirnya telah kembali terbangun dalam keadaan yang dipenuhi dengan kebingungan. Lalu Kim Tae-hyun menjawab kebingungan mereka dengan mengatakan bahwa dirinya telah mengalahkan Basilisk di saat mereka dijadikan batu. Dan dengan ini dia menyatakan raid dungeon Yunani yang belum dieksplorasi telah diselesaikan. Mendengar pernyataan tersebut, Lim Ayong sempat berpikir, seakan tidak menyangka Kim Tae-hyun sanggup melawan monster di atas rank SS seorang diri. Di samping itu, Kwon Kang-hyuk sontak menarik Kim Tae-hyun layaknya seorang bocah. Hanya karena Kim Tae-hyun tidak memberikan informasi bahwa dungeon Yunani merupakan suatu double dungeon. Tetapi bukannya memberikan penjelasan pada mereka, Kim Tae-hyun juga malah bertingkah sama dan berpura-pura tidak mengetahuinya. Dan untuk menutupi kecurigaan tersebut, Kim Tae-hyun memberikan pujian atas performa mereka yang tentunya melebihi ekspektasi. Padahal, di sisi lain dirinya tentu saja mengetahui tentang double dungeon Yunani. Hanya saja ia sengaja tidak memberitahu mereka. Dan alasan mengapa dirinya sengaja memilih dungeon Yunani adalah untuk memberi mereka sebuah pengalaman kematian yang intens, supaya mereka bisa berkembang menjadi lebih kuat. Dan tentu saja suatu hari nanti, mereka akan menjadi akar kuat yang mendukung Korea setelah dirinya pergi ke Abyss. Sementara itu, keadaan kini berpindah ke negara Amerika, yang mana saat ini Asosiasi Dunia beserta tim Raid Amerika sedang melakukan sebuah konferensi. Terlihat para wartawan yang ada di sana dengan antusiasnya memberikan sejumlah pertanyaan terkait dungeon Paris yang baru-baru ini telah diselesaikan.
Dan tidak hanya itu, para wartawan juga meminta bocoran tentang tujuan selanjutnya dari Asosiasi Dunia. Namun belum sempat Ketua Asosiasi Player Dunia menjawab setiap pertanyaan tersebut. Atmosfer di sana seketika berubah setelah semua wartawan mendapatkan kabar mengenai tim Raid dari Korea. Di tengah keadaan ini, si bodoh Gregor yang tidak suka dengan Kim Tae-hyun sempat memasang raut wajah senang, seolah dia menebak bahwa kabar tentang Korea adalah sebuah kabar duka. Lantaran penasaran, Markus langsung mengambil ponselnya untuk melihat berita tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata kabar tentang Korea yang mereka dengar tidak lain adalah berita keberhasilan parti Korea dalam menaklukkan dungeon yang belum dieksplorasi. Bahkan berita tersebut seketika membuat si bodoh Gregor memasang tampang tidak percaya. Parti yang hanya beranggotakan player rank S biasa mampu menyelesaikan dungeon yang belum dieksplorasi. Dan yang bahkan lebih mengejutkan lagi, ketika mengetahui bahwa dungeon Snake Pit ternyata adalah double dungeon. Di berita itu juga mengatakan, Korea menyelesaikan double dungeon tanpa ada satupun yang terluka. Di samping itu, Cody hanya menyimak mereka tanpa memberikan komentar apapun terkait berita tersebut. Di waktu yang bersamaan, berita itu juga rupanya telah tersebar ke seluruh media yang memungkinkan semua orang bisa menyaksikannya. Seperti halnya Presiden Asosiasi Amerika yang merasa dikalahkan karena yang menjadi bintang dalam event ini bukan Amerika, tetapi justru malah Korea yang hanya memiliki satu player rank SS. Dalam keadaan ini, Amerika tidak memiliki pilihan selain harus bergerak lebih cepat, meskipun tim Raid Amerika beranggotakan para player rank SS atau para player terkuat dunia. Dan setelah berita Korea tersebar, hal itu seolah menjadi sebuah kompetisi dengan Amerika dan Asosiasi Player Dunia. Tim Raid Amerika maupun tim Korea, mereka mulai melakukan raid dungeon satu persatu, seakan kedua tim ini saling berambisi untuk saling mengalahkan satu sama lain dalam memperebutkan sebuah kontribusi besar. Terlepas dari niat mereka yang terlibat, memberikan dampak yang baik bagi dunia, yang mana dengan kompetisi tersebut membuat dunia dengan cepat kembali stabil. Sementara di balik semua itu, keadaan berpindah ke sebuah markas yang cukup tersembunyi. Para penjaga di dalam markas tersebut terlihat mencoba menghentikan seseorang yang tiba-tiba menerobos masuk ke dalam markas mereka. Akan tetapi, mereka yang hanya seorang penjaga biasa, rupanya tidak mampu menghadapi satu orang dari penyusup itu. Dan alhasil, mereka semua mampu disapu bersih hingga terkapar, hanya dengan satu kali pukulan. Orang yang mencoba menerobos tersebut adalah seorang player rank S bernama Lee Jong-soo, yang merupakan ketua dari Guild Taesan. Dan markas yang mereka terobos tidak lain adalah salah satu markas dari Guild Malignan yang ditempati oleh Shadow. Begitu masuk ke dalam sana, Lee Jong-soo dihadapkan dengan sejumlah tabung, yang mana tabung tersebut merupakan alat untuk melakukan eksperimen ilegal. Tetapi tujuan Lee Jong-soo menerobos ke sana bukanlah untuk merebut tempat itu, melainkan dia ingin menagih janji dari kesepakatan yang pernah dia buat dengan Guild Malignan. Yang mana kesepakatan tersebut tidak lain adalah untuk menyingkirkan Kim Tae-hyun. Namun alih-alih menyingkirkannya, Kim Tae-hyun malah menjadi seorang player rank SS yang melampaui semua orang. Hingga hal itu jelas membuat Lee Jong-soo murka. Bahkan sekarang, Guild Taesan-nya tidak memiliki tempat untuk berdiri, karena Kim Tae-hyun berkeliaran bersama 4 guild besar. Sedangkan putranya, yang merupakan satu-satunya pewaris Taesan, masih berada dalam kondisi terkapar tanpa sadarkan diri akibat ulah Kim Tae-hyun. Sehingga hal itu membuat dirinya tidak lagi bisa tetap diam menahan diri ketika melihat orang yang telah membuat putranya cacat belum juga disingkirkan. Tepat ketika dia tengah meluapkan rasa frustasinya, Shadow tiba-tiba muncul dari balik gumpalan hitam. Sontak kemunculannya itu membuat dia seakan terkena intimidasi dari aura yang dimiliki oleh Shadow. Shadow mengatakan bahwa dirinya memahami rasa frustasinya itu, tetapi seperti yang telah dirinya katakan, bukankah Taesan mengincar sesuatu yang lebih besar? Di samping pembicaraannya, Shadow juga ternyata telah menahan semua anggota Lee Jong-soo, sehingga membuat mereka kepanikan. Bahkan dia juga terlihat panik saat melihat Shadow sudah berada tepat di belakang dirinya, tanpa merasakan kehadirannya sedikit pun. Kemudian dia mengatakan kepada Lee Jong-soo bahwa dirinya juga tidak menduga Kim Tae-hyun berkembang secara abnormal, tetapi dirinya tidak menyerah,
karena pada akhirnya Kim Tae-hyun dan Maliknan akan segera bertemu. Sebagai jaminan atas kerja sama mereka, Shadow memberikan sampel eksperimental yang dicuri oleh ketua Guild Maliknan dari Asosiasi Player Cina. Sebagai ketua bijaksana seperti Lee Jong-soo, pasti telah mengetahui bagaimana cara menggunakan benda itu untuk menguntungkan Tae-san, tanpa harus memberikan penjelasan panjang lebar. Mengetahui kegunaan dari sampel itu, dia terlihat cukup senang dan tanpa rasa curiga sedikit pun, langsung menerima benda tersebut. Singkat cerita, sudah hampir 1 tahun sejak Asosiasi Player Dunia mendeklarasikan mereka akan menaklukkan semua dungeon yang belum dieksplorasi. Saat ini tim Korea kembali menyelesaikan dungeon yang belum dieksplorasi di negara Meksiko, dan semua dungeon yang belum dieksplorasi yang dulunya ada di bumi, sekarang semuanya telah tiada. Dan sekarang, Park Sung-jin telah menjadi seorang player dengan tingkat kekuatan nasional. Bahkan Kwon Kang-hyuk, yang selalu bertingkah seperti bocah juga, kini telah menjadi player tingkat nasional. Tidak hanya mereka berdua, tetapi Kwak Siang, Seo Hangil, dan tentunya Lim Ayong telah menjadi player tingkat nasional. Setelah melewati semua kesulitan di dalam setiap dungeon yang belum dieksplorasi, mereka semua yang awalnya hanya player rank S biasa, akhirnya berhasil mencapai tingkat kekuatan nasional. Menurut perkiraan Kim Tae-hyun, jika keadaannya terus seperti ini, menjadi player rank SS hanya tinggal masalah waktu. Tidak hanya mereka, dirinya juga kini telah berkembang, karena statusnya lumayan meningkat ketika raid dungeon yang belum dieksplorasi, dan sepertinya sekarang adalah waktu yang tepat. Beberapa saat kemudian, Kim Tae-hyun mendatangi Asosiasi Korea untuk menemani seorang paktua yang bekerja di sana. Dari raut mukanya, paktua itu terlihat begitu senang saat bertemu dengan Kim Tae-hyun. Di situasi santai mereka, Kim Tae-hyun mengucapkan selamat kepada si paktua yang telah menjadi ketua divisi penelitian skill di dalam asosiasi. Meski begitu, si paktua masih tidak menyangka seorang kakek tua yang dulunya kehilangan semua harapan, sekarang bisa hidup seperti saat ini dan bertobat dengan caranya sendiri. Si paktua juga mengakui bahwa semua itu berkat Kim Tae-hyun. Yang mana si paktua ini ternyata adalah Bang Chesu, yang merupakan satu-satunya ahli dalam skill fusion. Dulu setelah si paktua bertemu dengan Kim Tae-hyun, dia akhirnya mengaku kepada asosiasi bahwa dirinya telah melakukan pengujian skillnya pada demon. Tapi berkat permohonan Kim Tae-hyun dan ketua yang menyadari bakatnya, dia sekarang bekerja dengan asosiasi untuk membantu Uweken baru Korea. Mengetahui bagaimana sibuknya Kim Tae-hyun sebagai player peringkat dunia, dia lantas menanyakan keperluannya datang ke sana. Lalu dia pun mengatakan bahwa dirinya memiliki sebuah permintaan untuk si paktua. Mendengar itu, dia terlihat senang sekaligus tidak menduga Kim Tae-hyun masih memiliki permintaan, dan tentunya ia dengan senang hati akan membantu. Sembari memasang sorot mata yang tajam, dia meminta si paktua melakukan skill fusion kepada dirinya. Namun permintaan itu sontak membuat dia terkejut, karena sebelumnya Kim Tae-hyun telah melakukan skill fusion. Dan dia pun langsung menolak permintaannya, karena jika Kim Tae-hyun melakukan skill fusion yang kedua, kemungkinan akan terjadi mana backlash. Yang mana hal itu akan berakibat fatal bagi Kim Tae-hyun. Dia takut jika Kim Tae-hyun terus mendorong kekuatannya, tubuhnya tidak akan bisa menahan kekuatan tersebut. Tetapi Kim Tae-hyun bersikeras untuk melakukannya, karena ada sesuatu yang ingin dirinya raih, dan itu berarti dirinya harus mengambil sebuah resiko yang cukup besar. Dengan kekuatannya saat ini, Kim Tae-hyun merasa masih belum cukup untuk bisa meraihnya. Jadi, hanya si paktua satu-satunya orang yang bisa membantu dirinya. Sontak si paktua hanya bengong mendengar ucapan Kim Tae-hyun. Dia juga meminta si paktua untuk tidak cemas, karena dirinya telah membentuk tubuhnya dengan kuat, supaya bisa menahan skill fusion ini. Melihat Kim Tae-hyun yang bersikeras memintanya, dia pun akhirnya tidak memiliki pilihan, selain menerima permintaan itu. Lalu si paktua langsung mempersiapkan semuanya. Tetapi untuk metode skill fusion kali ini, si paktua menggunakan sebuah alat yang lebih canggih dan baru pertama kali dirinya gunakan. Tanpa sedikit pun keraguan, Kim Tae-hyun mengatakan bahwa dirinya sudah siap untuk melakukan skill fusion. Dan si paktua pun langsung memulai proses skill fusion dengan cara mentransfer kekuatan skillnya ke dalam alat tersebut. Terlihat sebuah percikan kekuatan dari skill fusion perlahan mulai merambat ke seluruh tubuh Kim Tae-hyun. Namun ketika memulai fusion, secara tidak terduga,
suatu lonjakan cahaya yang sangat terang tiba-tiba meluap hingga menyelimuti seluruh tubuh Kim Tae-hyun, bahkan sampai membuat pandangan si Patua terganggu oleh cahaya tersebut. Dan secara mendadak, kesadaran Kim Tae-hyun langsung berpindah ke suatu tempat yang hanya dipenuhi dengan sebuah cahaya terang. Dan kemudian, entitas King tiba-tiba muncul dari balik cahaya tersebut, sembari mengatakan bahwa memilih Kim Tae-hyun ternyata bukanlah keputusan yang salah. Sembari menempelkan telunjuknya ke arah dahi Kim Tae-hyun, King berkata kembali, untuk mengendalikan mana sebesar itu, tubuh manusia memiliki batasannya sendiri. Mungkin sudah waktunya ia memberikan sedikit bantuan kepada Kim Tae-hyun. Tepat setelah King mengatakan itu, Kim Tae-hyun tiba-tiba membuka matanya dengan sangat lebar, seperti merasakan sesuatu yang mengalir ke dalam tubuhnya. Karena kekuatan yang tidak diketahui, sebuah kekuatan besar dari dalam tubuh Kim Tae-hyun telah terbangunkan. Bahkan saking besarnya kekuatan tersebut, mampu mengguncang seisi tempat itu, sampai merusak lab penelitiannya. Tidak hanya merasakan kekuatan yang meluap, dia juga mendapatkan sebuah skill baru, dan peringkat termasuk stat-nya telah meningkat secara drastis. Bukan hanya full skill saja, tetapi semua skillnya juga tersusun dengan sangat rapi beserta skill barunya, dan rank-nya kini telah berubah menjadi rank S. Tepat di saat yang sama, Go Tae-wook bersama dengan petugas lain serentak datang ke sana setelah merasakan guncangan hebat dari dalam lab penelitian. Dan begitu tiba di sana, dia melihat si Patua sudah terkulai lemas, seakan tidak berdaya di hadapan dinding kaca yang telah hancur. Lantaran panik, dia juga mencoba memastikan keadaan Kim Tae-hyun yang berada di dalam ruang penelitian. Dengan nada lemas, si Patua mengatakan, mereka seperti sedang menyaksikan terbentuknya sebuah sejarah. Perkataan tersebut tidak lain merujuk kepada kelahiran kembali Kim Tae-hyun sebagai sosok player yang kemungkinan akan menjadi yang terkuat di antara semua player dunia. Setelah beberapa saat, Kim Tae-hyun langsung menerima teguran dari ketua karena telah merusak fasilitas asosiasi. Tetapi di sisi lain, ketua juga terlihat sangat senang dengan peningkatan Kim Tae-hyun, sehingga dia memberikan keringanan, dan lagi dia tidak menyangka Kim Tae-hyun melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Bahkan Kim Tae-hyun juga merasakan kekuatan di dalam tubuhnya meluap-luap, seolah dirinya bisa memasuki abyss saat itu juga. Dan lagi dirinya juga sudah tidak sabar, ingin segera mencoba skill baru yang dirinya dapatkan. Di samping itu, ketua juga ingin melihat bagaimana kekuatannya, tetapi dirinya memahami kesibukan Kim Tae-hyun, dan baru-baru ini asosiasi juga mendapatkan sebuah permintaan untuk Kim Tae-hyun, yang mana asosiasi player dunia meminta Kim Tae-hyun menjadi seorang penguji untuk menguji para calon player rank SS yang baru. Dan singkat cerita, keadaan berpindah ke markas asosiasi dunia, tepat pada hari ujian bagi calon player rank SS baru. Terlihat ada cukup banyak player yang ikut dalam ujian tersebut, dan tentunya Kim Tae-hyun yang akan menguji mereka sudah berada di sana. Sekilas dia merasa waktu seakan cepat berlalu, karena sudah tiba waktunya untuk memilih kandidat rank SS yang baru. Melihat adanya Kim Tae-hyun sebagai penguji, sempat membuat sebagian player kehilangan percaya diri, karena mereka telah mendengar kabar tentang kekuatan Kim Tae-hyun yang digadang-gadang mampu menyaingi Cody, si nomor 1 dunia. Sekaligus seorang player rank SS yang sering dikatakan oleh semua orang. Tepat ketika perhatian tertuju kepada Kim Tae-hyun, Vincent selaku presiden Asosiasi Player Dunia hendak mengucapkan terima kasih kepada Kim Tae-hyun yang berkenan menerima permintaannya. Dan ada 2 penguji selain Kim Tae-hyun yang akan ikut dalam pemilihan player rank SS baru. Yang mana penguji tersebut salah satunya adalah Thomas Provin, yang sudah datang lebih dulu ketimbang player lain. Yang kedua adalah Cody, player rank SS yang dijuluki sebagai nomor 1 dunia. Dengan adanya 3 player rank SS yang akan mengawasi ujian, sudah pasti ujiannya akan berjalan dengan sangat adil. Sebelum memulainya, Presiden sempat bertanya kepada ketiga penguji mengenai bagaimana tesnya akan dilaksanakan, karena Asosiasi Dunia ingin menerapkan sistem skor untuk masing-masing player. Akan tetapi Kim Tae-hyun yang merasa hal itu hanya membuat ujiannya menjadi rumit, tidak menyetujui ketentuan Presiden Asosiasi. Kemudian, Kim Tae-hyun secara terang-terangan mengeluarkan tekanan kekuatan yang sangat intens, sehingga membuat semua kandidat player terlihat kesulitan menahan tekanan kekuatan tersebut. Bahkan Presiden Asosiasi juga
nampak kesulitan untuk menghentikan tindakan Kim Tae-hyun. Dengan santainya dia mengatakan bahwa yang dibutuhkan seorang player hanyalah kekuatan dan tekad yang kuat. Mengapa tidak menekan mereka dan lihat siapa yang hancur? Di sisi lain, tujuan Kim Tae-hyun mengatakan itu supaya bisa menguji skill dari para kandidat player di waktu yang sama. Dengan sekali dayung, maka 2 pulau sekalipun bisa terlampaui. Akan tetapi, Presiden Asosiasi sempat cemas dengan metode yang dianjurkan oleh Kim Tae-hyun, karena menurutnya hal itu terlalu ekstrim. Namun Cody yang sejak dari tadi terdiam, sontak mengeluarkan aura kekuatan, yang sama kuatnya seperti Kim Tae-hyun, hingga membuat mereka semakin kepanikan. Di samping itu Kim Tae-hyun sempat tersenyum, melihat Cody yang juga melakukan hal yang sama. Menurut Cody, metode ujian yang Tae-hyun anjurkan cukup menarik, jadi dirinya akan ikut serta. Yang mana hal itu membuat Presiden Asosiasi seakan tidak paham mengapa Cody juga setuju dengan metodenya, dan menurut bawahannya juga, hal itu akan mengganggu rencana mereka. Namun di sisi lain, sebagian kandidat player rank SS terlihat sudah kena mental terlebih dahulu, karena tingkat kesulitan ujiannya pasti akan berubah setelah mereka merasakan bagaimana menakutkannya kekuatan dari Kim Tae-hyun dan Cody yang akan menguji mereka. Nantikan bagaimana kelanjutan dari ceritanya hanya di AKTV. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu. Dan jangan lupa lempar traktiran kopinya ya cuy.